Menantu yang super gila. Bab 91 sampai bab 95. Kakek. Zheng Manner memandang Tuan Zheng dengan cemas. Pak Tua Zheng tersenyum dan berkata, "Nona, saya tahu saya telah berbuat salah kepada Anda hari ini, tetapi kontrak yang Anda dapatkan kembali benar-benar bukan untuk kepentingan keluarga Zheng kami. Tentu saja, saya juga tidak akan melupakan Anda. Selesai acara, akan ada manfaat pada saat itu, dan saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak." Adapun manajer umum, Tuan Zheng tidak menyebutkan sepatah kata pun, dan hanya melemparkannya ke awan. Dia tidak terlalu optimis tentang cucu perempuan ini, dan merasa bahwa gadis-gadis akan kehilangan uang cepat atau lambat, belum lagi menantu laki-laki Zheng Manner sangat tidak berguna. Saya dulu sangat memikirkannya karena Zheng Manner mampu memenangkan kontrak perusahaan investasi YE. Karena Zheng Ziong lebih mampu sekarang, Zheng Manner secara alami akan ditinggalkan olehnya. Zheng Manner duduk diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pak Tua Zheng menepati janjinya, dan berdebat dengannya saat ini hanya akan membangkitkan rasa jijiknya, tetapi Zheng Manner tidak merasa baik tentang hal itu. Ye Hao di satu sisi mengulurkan tangannya, memegang tangan kanannya, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, sama seperti Zheng Ze, apakah Anda yakin dia bisa menghapus kontraknya?" Meskipun suara Ye Hao tidak keras, tetapi banyak orang telah mendengarnya dan mereka semua menonton saat ini. Zheng Ziong awalnya ingin marah, tetapi tiba-tiba menjadi tenang, menatap Ye Hao dan berkata, "Woi, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Jika saya dapat memenangkan kontrak ini, Anda dan istri Anda akan keluar dari keluarga Zheng kami. Jangan kembali ke rumah ini selama sisa hidupmu." Ye Hao. Zheng Manner di sebelahnya ingin menghentikannya. "Oke." Ye Hao bahkan tidak repot-repot menatap Zheng Ziong, "Namun, jika kamu tidak bisa bernegosiasi, apa yang akan kamu lakukan? Keluar dari keluarga Zheng? Menjadi menantu atau tidak, tidak ada yang akan memintamu kembali." Zheng Ze menunjuk ke Ye Hao, "Tunggu saja aku, setelah malam ini, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu rumah Zhengku. Oke, mari kita berhenti berdebat. Bagaimanapun, Tuan Zheng masih agak toleran, ayo, persiapkan dengan baik malam ini. Karena ada tamu terhormat yang datang, kami secara resmi akan menghibur mereka. Setiap orang harus datang untuk menemani mereka malam ini. Anda mengerti?" "Ya." Sekelompok anggota keluarga Zheng semuanya mengangguk. "Malam ini, manajer Sang Wenwen ini, saya mendengar bahwa dia tidak hanya muda dan cantik, tetapi dia juga faksi yang kuat di perusahaan investasi YI. Orang-orang ini mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kontrak. Dengan pikiran mereka sendiri, semua anggota keluarga Zheng ini mundur. Titik. Di luar villa, Ye Hao mengikuti di belakang Zheng Manner. Jika masa lalu itu normal, bagaimana mungkin dia tidak berguna? Tidak jauh dari itu, Zheng Sang dan Zheng Ziong berdiri berdampingan. Zheng Sang menatap punggung Ye Hao saat ini dan berkata dengan getir, "Ziong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah malam ini, aku ingin menantu ini keluar dari keluarga Zheng kita." "Itu tidak cukup." Zheng Sang Ze berkata dengan nada dingin. Terakhir kali Xiangdong Liu ingin menghapusnya, tapi untungnya dia melarikan diri. Untuk kali ini dia tidak akan seberuntung itu. Setelah beberapa hari, seorang tunawisma ada di sana di jalan. Aku khawatir tidak ada yang akan membelanya, bukan? Masuk akal. Ayah jangan khawatir, jika ada yang berani menghina ayah dan anak kita, aku pasti akan membayarnya kembali 100 kali lipat. Lihat siapa lagi di keluarga Zheng yang berani melawan keinginan kita. Setelah 100 tahun dari lelaki tua itu, keluarga Zheng ditakdirkan untuk jatuh pada kita. Zheng Ziong tampak dingin dan dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama.
Zeng Sang juga terlihat lega saat ini, jangan melihat kesombongan dan dominasi putranya, tetapi dia masih dapat diandalkan pada saat-saat kritis dan harus melahirkan seorang seperti Zeng Ze. Menjelang pukul 7 malam, villa keluarga Zeng didekorasi dengan lampu semewah mungkin, dan beberapa koki diundang langsung dari Hotel Bintang 5 untuk menghias aula villa seperti lobi hotel. Makanan sudah siap dan semua keluarga Zeng berpakaian emas dan perak, semua berdiri di pintu gerbang. Di sisi lain, Zeng Ziong dan Tuan Zeng sama-sama mengenakan jas dan berdiri di tengah dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka berdua memiliki semua kekuatan dalam keluarga Zeng. Di sudut kerumunan, Zeng Manner tampak sedih. Tetapi dia tidak berharap bahwa Zeng Ziong pada akhirnya akan lebih rendah dan semua usahanya sia-sia. Ye Hao di sisi lain, mengenakan sepotong barang kios jalanan yang tidak pada tempatnya, dan melihat ke depan dengan penuh minat saat ini. Tanpa sarannya, Sang Wenwen pasti tidak akan berani membahas kerja sama dengan keluarga Zeng secara pribadi, juga tidak akan berani memperbaiki kondisi sesuka hati. Jadi dia juga penasaran hari ini, apa sebenarnya yang dilakukan Sang Wenwen di sini. Pada saat ini di depan villa, Tuan Zeng mengangkat tangannya dan melihat arloji emas di pergelangan tangannya. Ketika dia melihat bahwa waktunya hampir habis, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam dan lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ingat, malam ini untuk kita. Ini sangat penting untuk keluarga Zeng. Bahkan jika keluarga Zeng kita bisa menjadi keluarga kelas 1 di kota Nanhai, kita akan lihat malam ini. Semua orang menyemangati kita dan melayani kita dengan hati-hati, mengerti?" "Ya." Semua anggota keluarga Zeng berkata, itu adalah senyum di wajahnya. Di mata mereka, Sang Wenwen adalah gunung emas dan tentu saja dia harus dihibur. Pada saat ini, Zeng Ziong tiba-tiba berkata dengan lembut, "Kakek, saya sebenarnya punya sedikit saran yang tidak dewasa." "Oke cucuku, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatakannya dengan cepat?" kata Pak Tua Zeng dengan wajah bahagia. Dia sedikit kecewa dengan penampilan Zeng Ziong sebelumnya, tetapi sore ini dia sangat puas. Lebih penting lagi, pada generasi ketiga yang paling dia hargai adalah Zeng Ziong. Sikap Zeng Ziong membuat Zeng Ziong merasa girang, dia tersenyum dan berkata pelan, "Kakek, aku belum punya pacar, kamu bilang kalau malam ini kita cocok, biarlah Sang Wenwen ini menjadi tunanganku. Agar kedua keluarga kita menjadi sebuah keluarga, apakah ini yang disebut kerja sama adalah hal yang biasa? Kemudian, mungkin tidak mungkin untuk meningkatkan investasi menjadi 300 juta atau bahkan 500 juta, atau 1 miliar. Pernikahan?" Zeng pria tua itu sedikit mengernyit. "Tapi dia bukan dari keluarga Yi, apakah masuk akal untuk menikah?" Zeng Ziong tersenyum lagi, "Kakek, jika dia dari keluarga Yi, apakah menurutmu dia akan menikah dengan keluarga Zeng kita?" Menyelidiki Sang Wenwen. Meskipun tingkat bisnisnya sangat bagus, dia dilahirkan dalam keluarga biasa, tetapi justru karena dia dilahirkan di keluarga biasa. Jika dia bisa menikah dengan keluarga kaya seperti kita, apakah dia tidak setuju? Keluarga kita setelah kita mendapatkan investasi yang cukup, bukankah hanya beberapa menit jika kita ingin bercerai? Omong-omong, Zeng Ziong memikirkan wajah cantik dan sosok ramping Sang Wenwen dan ekspresinya bersemangat saat ini. "Jika saya tidak hanya dapat memenangkan investasi malam ini, tetapi juga mengembalikan keindahannya, saya akan sangat bersemangat untuk memikirkannya." Wow! Mendengar ini, keluarga Zeng di sekitar gempar dan banyak anak muda yang belum menikah juga cerdas. Dalam hal ini, Zeng Ziong mungkin bukan satu-satunya yang dapat memanfaatkan keuntungan ini. Ya, mereka juga punya kesempatan. Pak Tua Zeng sedikit mengernyit dan setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Ya, baik, menggunakan otakmu untuk menjadi cukup pintar, ide ini sangat bagus, tidak buruk.
untuk orang biasa, untuk bisa menikahi kita seperti ini keluarga kaya sudah merupakan berkah dari kehidupan sebelumnya. Adapun Zheng Xiong hanya mengatakan bahwa dia dapat bercerai kapan saja. Tuan Zheng tidak menganggapnya terlalu serius. Wanita seperti itu secara alami dimanjakan ketika itu memiliki nilai, sampai suatu hari dia tidak berharga, kemudian menendang hanya hitungan menit. Saat ini, saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, mengatakan, metode yang digunakan bagus. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kami dapat menjamin bahwa manajer Sang akan menyukai keluarga kami? Setelah mengatakan ini, banyak anggota keluarga Zheng berkedip mata. Zheng Xiong tersenyum dan berkata, apa yang kamu tahu? Hal-hal yang saya kirimkan hari ini cukup untuk menghancurkan wanita manapun ke tanah. Jika dia begitu bertekad, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengirimi saya pesan. Ayolah, itu beberapa juta hal. Pak Tua Zheng berkata sambil tersenyum, masuk akal, seorang gadis bersedia menerima barang-barang Anda, itu secara alami menarik bagi Anda. Setelah mengatakan ini, matanya membeku dan dia menyapu lapangan. Setelah lingkaran, dia berkata, saya tahu beberapa dari Anda memiliki ide lain dan ingin bersaing dengan Xiong. Tapi saya memperingatkan Anda, masalah malam ini terlalu penting untuk keluarga Zheng kami, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jika tidak, saya akan melakukannya agar teman-teman terlihat bagus. Kata Tuan Zheng, mereka yang awalnya tertarik sekarang matanya redup. Zheng Xiong menyapu ladang dengan penuh kemenangan dan berani bersaing dengan dirinya sendiri untuk melon yang bengkok dan kurma yang retak ini. Apa yang kamu bercanda? Titik. Sementara keluarga Zheng masih menunggu, sebuah Mercedes-Benz S-Class tiba-tiba berhenti di gerbang villa keluarga Zheng. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua yang bersemangat dengan rambut abu-abu berjalan dengan kotak hadiah di tangannya. Saat dia berjalan, dia tertawa dan berkata, Zheng tua, kamu tidak baik. Kamu dapat mengundang sekretaris Xia dan manajer Sang dari perusahaan investasi YI untuk makan malam, tetapi kamu bahkan tidak meneleponku. Aku tidak mengundangmu hari ini atau tidak, apakah kamu marah? Patrick Sun dari keluarga Sun. Sekelompok anggota keluarga Zheng sedikit terkejut. Keluarga Sun, seperti keluarga Zheng, adalah keluarga kelas 2, dan nilai Sun Yaoshong ini hampir sama dengan Tuan Zheng. Saat ini, dia memegang kotak hadiah dengan senyum di wajahnya. Seperti kata pepatah, jika seseorang datang dengan tangan kosong, hadiah ini harus dianggap sebagai hadiah. Sun Yaoshong tertawa, tapi Lao Zheng, kamu bisa memperkenalkan sekretaris Xia kepadaku malam ini. Saat berbicara, Sun Yaoshong sudah membuka kado di tangannya. Pada saat ini, ada seruan dari sekitar. Di dalam kota ada patung Buddha emas, meskipun seukuran telapak tangan, itu pasti sangat berharga. Meski hal ini klise, tapi ada harganya. Masuk akal bahwa Sun Yaoshong dan Pak Tua Zheng memiliki identitas yang sama, bahkan jika mereka datang ke pintu, mereka tidak perlu memberikan hadiah yang begitu murah hati, tetapi dia sangat sopan hari ini, yang sangat meningkatkan wajah keluarga Zheng. Oke, kamu seorang tamu ketika kamu berjalan melewati pintu, dan Tuan Sun ingin duduk, tetapi lain kali, jangan terlalu sopan, orang tua ini pasti akan menerimanya. Tuan Zheng tertawa begitu keras sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya dan terus mengangguk. Ini bukan masalah uang, tetapi masalah kehormatan. Meskipun dia sedikit bingung, mengapa ada sekretaris Xia lain yang datang selain Sang Wenwen, tetapi dia rubah tua dan dia belum menunjukkannya saat ini. Setelah menyapa Sun Yaoshong, Tuan Zheng memanggil Zheng Xiong dan berkata, siapa sekretaris Xia yang baru saja dikatakan oleh Sun tua? Sekretaris Xia? Xia Yun, sekretaris CEO perusahaan investasi YI adalah seorang pemimpin perusahaan di perusahaan. Satu orang lebih dari 10.000 orang. Sang Wenwen membawanya ke sini. Sepertinya mereka yakin dengan investasi itu.
Oke, sangat bagus. Melahirkan anak harus digunakan seperti Zheng Ze, cucunya, dia benar-benar tidak mengecewakan dirinya sendiri. Sebelum kata-kata itu selesai, mobil lain berhenti di pintu masuk villa dan kemudian melihat kepala keluarga Bai Zan dari keluarga Bai berjalan sambil tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, "San tua, Anda mendapat informasi yang baik. Saya pikir saya cepat, tetapi saya tidak berharap Anda lebih cepat dari saya. Zheng tua, saya datang ke sini tanpa diundang hari ini dan membawa bayi kecil denganku. Hadiah bukanlah rasa hormat." Saat dia berbicara, kotak hadiah di tangannya juga terbuka dan dia segera melihat vas porselen Jingdeshen dari Republik Tiongkok muncul, yang membutakan mata banyak orang. Benda ini bernilai setidaknya ratusan ribu dan terlihat lebih elegan. Pada saat ini, Tuan Zheng tersenyum dan berkata, "Bai tua, kita sudah saling kenal selama beberapa dekade, jadi apa yang Anda lakukan dengan sopan? Ini tidak sopan, tetapi saya datang untuk meminjam Dongfeng Zheng tua Anda malam ini, jadi saya harus sopan ya. Sekarang, Sekretaris Xia dari perusahaan investasi YI akan datang malam ini kan? Saya telah ke perusahaan beberapa kali dan belum dapat bertemu. Anda akan memperkenalkan kami nanti. Apakah investasi keluarga Bai kami dapat terserah padamu? Akankah Lao Zheng memberi kami wajah?" Bai Zanting berkata sambil tersenyum. Jelas, dia bertindak lebih langsung daripada San Yaoshong, dan pada saat ini dia terang-terangan dan tidak menyembunyikan tujuannya. Apakah itu keluarga San atau keluarga Bai, mereka telah memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan investasi YI sebelumnya, dan proyek-proyek yang mereka kerjakan adalah jenis yang merugi. Kali ini ketika Ye Hao berkuasa dan reformasi drastis, investasi kedua perusahaan ini telah ditarik. Untuk masalah ini, kedua pemilik sering pergi ke perusahaan investasi YI untuk meminta bertemu dengan CEO baru. Pada akhirnya, biarkan CEO sendirian, bahkan wajah Xia Yun tidak terlihat. Tidak ada terlalu banyak rahasia di antara keluarga-keluarga ini. Di sore hari, orang bodoh dari keluarga Zheng mengirim lingkaran teman, mengatakan bahwa sekretaris CEO perusahaan investasi YI akan datang ke keluarga Zheng untuk duduk bersama pelanggan. Sekarang semuanya masyarakat kelas atas kota Nanhai lingkaran telah tersebar, oke? Pada hari kerja, tidak ada cara bagi semua orang untuk meminta pertemuan, tetapi hari ini saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihatnya secara alami, saya memiliki pipi untuk datang. Segera setelah itu, hanya dalam setengah jam, 5 keluarga Patrick datang sebelum dan sesudah. Mereka semua adalah Patrick yang investasinya baru saja dibatalkan, dan masing-masing dari mereka secara alami menyiapkan satu hadiah untuk keluarga Zheng yang murah hati. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan antara keluarga Zheng dan Xia Yun ini, karena mereka datang untuk menggunakan jalur ini untuk mengejar Xia Yun, bantuan semacam ini pasti akan diberikan. Pada saat ini, sebuah Bentley melaju tidak jauh di depan dan kemudian berhenti dengan mantap di gerbang villa keluarga Zheng. Melihat situasi ini, itu bukan hanya 1 atau 2 kali lebih besar dari pemilik sebelumnya, tetapi itu harus seseorang dari perusahaan investasi YI. Semua keluarga Zheng menunjukkan kecemburuan di mata mereka. Sang Wenwen ini tampaknya adalah orang berpangkat tinggi. Keluarga Zheng tidak memiliki Bentley sebesar ini, jadi dia benar-benar dapat membayangkan sebagai mobil. Sambil memikirkannya, dia melihat tempat kopilot Sang Wenwen membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Dia jelas terpana ketika melihat pemandangan di depannya. Ketika Tuan Zheng melihat adegan ini, dia menghela nafas lega. Takut itu wajar, itu artinya dia hanya gadis kecil yang tidak memiliki pengalaman dan mudah untuk dihadapi. Zheng Ze melangkah maju dengan senyum di wajahnya, mengulurkan tangannya dan berkata, "Manajer Sang ada di sini, sangat bersinar. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini orang tua saya." Sang Wenwen berkata dengan sopan wajah,
Dia mundur setengah langkah dengan tenang, sedikit mengangguk dan berkata, "Saya telah melihat orang tua itu." Tangan Zheng Ze kaku, tetapi dia juga sangat fleksibel dan dengan cepat membuat isyarat undangan, mengatakan, "Sekarang manajer Sang ada di sini, apakah Anda ingin makan di rumah sederhana dulu dan kemudian membicarakan sisanya?" Sang Wenwen ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum, "Saya datang dengan seorang teman saya tidak tahu apakah dia setuju atau tidak." Tak lama kemudian, seorang wanita cantik berbusana bisnis dengan kuncir kuda berjalan turun dari tempat pengemudi utama. Zheng Ziong terkejut, dan saat berikutnya dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Ternyata sekretaris Xia ada di sini dan saya kesulitan untuk menyambut." Xia Yun melihat situasinya dan sedikit bingung, sangat jelas sedikit bingung. Apa yang terjadi? Namun tak lama kemudian, mereka berdua diundang ke villa keluarga Zheng dengan tatapan bingung. Sang Wenwen dan Xia Yun yang sedikit bingung, berjalan ke aula dan mereka berdua terkejut. Mereka tidak menyangka acaranya akan begitu besar, dan semua orang dari keluarga Zheng berdandan untuk hadir. Hanya mereka berdua mengenakan pakaian kasual yang sangat sederhana. Zheng Ziong berjalan ke aula terlebih dahulu, melihat sekeliling dan berkata dengan bangga, "Semua orang, selain Sang Wenwen dan manajer Sang, kami merasa terhormat malam ini dan Nona Xia Yun, sekretaris CEO perusahaan investasi YI juga ada di sini. Bisa datang ke keluarga Zheng kami untuk menghadiri pesta makan malam." Pada saat ini, banyak mata tertuju pada Xia Yun. "Saya mendengar bahwa CEO baru sangat rendah hati. Banyak hal di perusahaan diputuskan oleh Xia Yun, yang dapat dikatakan satu orang di bawah 10.000 orang. Tidak disangka dia sangat muda dan cantik. Apalagi saat berdiri bersama Sang Wenwen, keduanya seperti bunga yang sama, langsung menarik perhatian semua pria yang hadir. Bahkan Tuan Zheng, yang tidak lagi memiliki fungsi itu, merasa bahwa pegas keduanya tampaknya telah pulih. Namun, menjadi cantik adalah satu hal, dan yang paling mengejutkan adalah kedua wanita ini muncul bersama. Seluruh aula villa keluarga Zheng digoreng. Meskipun pemilik keluarga yang baru saja datang berkunjung sudah tahu tentang masalah ini, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, dampaknya masih besar, dan mata mereka merah karena iri. "Saya mendengar bahwa mereka yang berhasil menandatangani kontrak dengan perusahaan investasi YI dalam beberapa hari terakhir, semuanya mengikuti jalan Xia Yun." Awalnya, beberapa orang masih berpikir bahwa Sang Wenwen yang murni mungkin tidak dapat berbicara di perusahaan investasi YI, tetapi sekarang Xia Yun ada di sini. Bobot kedua wanita cantik ini di perusahaan investasi YI mungkin hanya sedikit kurang dari itu. CEO yang sangat misterius. Pada saat ini, semua orang di keluarga Zheng terkejut dan memuji Zheng Ziong. Tanpa diduga, koneksi Ziong di luar imajinasi kita. Ziong pantas menjadi pewaris keluarga Zheng kita. Hari ini tidak hanya manajer Sang, tetapi juga sekretaris Xia ada di sini. Sementara semua orang memujinya, Zheng Manner sedikit gelisah. Hari ini, Sang Wenwen sangat sopan padanya dan dia tidak berharap untuk datang ke rumah Zheng malam ini, tapi ini tidak diragukan lagi membuatnya sedikit malu. Jika Zheng Ziong berhasil memenangkan investasi dalam beberapa saat, maka keluarga Zheng tidak akan punya tempat untuk berbicara dengannya, dan bukan tidak mungkin dia langsung disapu keluar rumah. "Ayo, dua nona muda, silakan duduk. Hari ini kita memiliki kursi yang tepat di meja utama, tetapi saya akan menyerahkannya kepada kalian berdua." Tuan Zheng juga tersenyum pada saat ini, dan melangkah maju dengan sikap memohon. Sang Wenwen dan Xia Yun saling memandang, seolah-olah mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Sang Wenwen terbatuk pelan dan berkata, "Kakek, terima kasih atas antusiasme Anda. Sebenarnya, kami baru saja membawa sesuatu untuk Tuan Zheng Ziong hari ini. Anda benar-benar tidak perlu terlalu sopan.
Kami akan pergi setelah kami sudah selesai. Apa ada lagi selain kontrak investasi? Orang tua Zeng sangat senang saat ini. Dia tertawa dan berkata, Sekretaris Xia, manajer Sang, dikatakan bahwa yang melewati pintunya adalah tamu, dan ini sudah waktu makan malam. Jika Anda datang saat ini, jika Anda tidak melakukannya, tidak duduk dan makan, berita ini akan menyebar. Keluarga Zeng kami tidak akan dapat membangun pijakan di kota Nanhai. Baiklah, haruskah kita makan dulu? Kami mengobrol sambil makan. Untuk hal-hal lain, kita akan menunggu sampai setelah makan malam. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Saat dia berkata, Tuan Zeng mengangguk. Temperamen, sosok dan penampilan kedua wanita ini cukup bagus, dan mereka berada di posisi tinggi di perusahaan investasi YI. Jika mereka bisa memenangkan cucu menantu, mereka akan Zeng Jiake memeluk pahanya. Tentu saja, jika Anda bisa memenangkan keduanya, maka manfaatnya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Keluarga Zeng sangat antusias, meskipun Sang Wenwen dan Xia Yun sedikit malu, mereka masih duduk dengan sopan saat ini. Bukannya mereka takut pada keluarga Zeng, tetapi mereka semua mengingatnya. Istri CEO tampaknya adalah anggota keluarga Zeng. Jika ini masalahnya, mereka harus memberi rasa hormat. Jika tidak, dalam hal identitas mereka sebenarnya tidak masalah. Xia Yun dan Sang Wenwen duduk di meja utama dengan Pak Tua Zeng, Zeng Sang, dan Zeng Ziong duduk bersebelahan, lalu Sun Yaoshong, Bai Zanting, DLL juga duduk bersebelahan. Orang-orang ini semua adalah kepala dan kepala wajah berkarakter di kota Nanhai. Tuan Zeng tidak berani mengabaikannya. Tetapi generasi muda dari keluarga Zeng menyaksikan adegan ini dan mata mereka akan terbakar. Memanfaatkan kecantikan ini oleh Zeng Ze benar-benar tidak dangkal. Sang Wenwen bukan apa-apa dan sekarang bahkan Xia Yun ada di sini. Kedua wanita cantik itu bergandengan tangan, itu benar-benar memberiku rasa hormat. Aku diterima hari ini, aku akan bersulang untuk kalian berdua dulu. Zeng Ziong tertawa, dia sangat bersemangat saat ini, jika dia bisa menempatkan kedua wanita bersama-sama malam ini. Jika Anda mendapatkannya, itu akan menjadi keren. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar melirik Zeng Manner yang duduk di bagian bawah meja dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bukankah kamu Zeng Manner sangat pintar? Tidak bisakah Anda memenangkan kontrak investasi dari perusahaan investasi YI? Apakah kamu menunggu? Tidak akan lama sebelum Anda harus menyapu pintu di rumah Zeng. Tuan Zeng, apakah Anda tidak ingin memperkenalkan saya? Setelah 3 putaran minum, Sun Yaoshong berkata dengan sembarangan dan matanya tidak pernah meninggalkan tubuh Xia Yun sejak awal. Sekretaris Xia Yun ini, seperti CEO baru adalah karakter yang tidak melihat apa-apa selain ujung naga, belum lagi mengundangnya makan malam, bahkan melihatnya sekali saja sulit. Sun Yaoshong juga membutuhkan investasi dari perusahaan investasi YI, jadi ketika dia menerima kabar bahwa Xia Yun ada di rumah Zeng, dia bergegas ke sana sesegera mungkin. Dan pada saat ini, dia masih terkejut dengan kekuatan keluarga Zeng, karena dapat mengundang sekretaris Xia ini ke pintu akan menjelaskan banyak masalah, yang tampaknya membuktikan kekuatan keluarga Zeng di samping. Tangan Tuan Zeng merendah dan dia berkata sambil tersenyum saat ini, Sekretaris Xia, ini adalah kepala keluarga Sun Yaoshong di keluarga Nanhai Sun. Kepala keluarga dari keluarga Sun juga berurusan dengan real estate dan telah menjadi hubungan kerja sama dengan keluarga Zeng kami selama bertahun-tahun. Xia Yun meskipun sedikit terdiam, dia masih berkata dengan sopan saat ini, ternyata itu adalah CEO Sun. Saya sudah lama mengaguminya. Di mana, ini kartu nama saya, dan saya juga mengundang sekretaris Xia untuk datang ke rumah sederhana kami untuk makan ringan ketika Anda punya waktu. Suatu kehormatan, kata Sun Yaoshong sambil tersenyum. Xia Yun tidak menjawab, tetapi mengerutkan kening, Tuan Sun maaf, perusahaan kami memiliki peraturan.
kami tidak dapat berpartisipasi dalam makan malam dengan santai. Wajah Sun Yaoshong berubah, tetapi dia dengan cepat tersenyum. Seharusnya begitu, yaitu harus. Perusahaan Anda memiliki disiplin yang ketat dan kami perlu belajar. Ketika dia mengatakan ini, mata Sun Yaoshong berubah ketika dia melihat Tuan Zeng. Dia tidak bisa memikirkannya. Keluarga Zeng adalah benar-benar beruntung. Xia Yun ini tidak memberinya wajah Sun Yaoshong secara langsung, tetapi dia bersedia datang ke rumah Zeng yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Alis Xia Yun berkerut di sini. Mereka baru saja datang untuk mengembalikan beberapa hal hari ini. Mereka tidak menyangka para patrik keluarga ini akan datang. Itu adalah keputusan Ye Hao untuk membatalkan kerja sama dengan keluarga-keluarga ini. Dia tidak berani mengambil inisiatif untuk bertemu orang-orang ini. Pada saat ini, dia sedang duduk di bantalan peniti dan ingin berdiri beberapa kali. Sang Wenwen juga tampak tidak berdaya. Jika dia tahu bahwa hal-hal akan terjadi sampai saat ini, dia tidak akan membiarkan Xia Yun ikut dengannya. Pada saat ini, Bai Zanting tertawa dan berkata, "Zeng tua, saya mendengar bahwa pusat bisnis keluarga Zeng Anda telah menerima investasi dari perusahaan investasi YI. Tolong beri kami sup." Tuan Zeng berkata dengan rendah hati, "Sebenarnya belum, tapi kontrak kami sudah dalam negosiasi. Tentu saja, apakah itu dapat diputuskan pada akhirnya tergantung pada niat keluarga YI." Tanda petik. Yang lain tidak berpikir dia rendah hati, tetapi semua mata tertuju pada Xia Yun. Anda mengundang semua sekretaris untuk CEO. Sekarang Anda memberi tahu saya bahwa kontrak belum dinegosiasikan. Apakah Anda pembohong? Sebelum Tuan Zeng dapat melanjutkan untuk berbicara, Xia Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata, "Patrik, tolong jangan salah paham. Hari ini kita di sini bukan untuk membahas kerja sama dengan keluarga Zeng, tetapi untuk masalah pribadi. Jika yang Anda maksud adalah kerjasama ini adalah kebijakan perusahaan. Ada terlalu banyak orang saat ini, dan Xia Yun tidak dapat secara langsung mengatakan apa masalah pribadi itu. Bagaimanapun, keluarga Zeng adalah keluarga istri dari istri CEO." Mendengar ini, Pak Tua Zeng tersenyum dan berkata, "Sekretaris Xia benar, hari ini kita di sini untuk membicarakan urusan pribadi, hanya tentang romansa, bukan tentang pekerjaan." Sang Wenwen menarik Xia Yun ke samping, tetapi dia berhenti berbicara. Bersambung.